Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk, Bu? Dereng. Luwe nggih. Sami kula nggih luwe, Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Yang sangat kami muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, para a'immatul khususiyah, para sesepuh bini sepuh, nakhussu bidzikri Sayyiduna al-Habib Salim Baharun wa Sayyiduna al-Habib Mustafa al-Haddar wa Sayyiduna al-Habib Muhammad al-Attas. Kemudian ada Kiai Haji Najib Zamzami, Kiai Haji Hilmi Basyaiban, Kiai Haji Bushra, Kiai Haji Muhammad Zainul Arif, dan juga kepada segenap seluruh habaib, seluruh masyayikh dan kiai yang hadir pada malam hari ini yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kami kepada beliau semua. Yang sangat kami muliakan keluarga besar min hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi, juga yang sangat kami muliakan keluarga besar min syekhina wa murabbi arwahina Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Muhammad Ainul Yaqin dan juga Kiai Haji Muhammad Nurul Yaqin. Mugi-mugi beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kehidupan yang berkah, usia yang panjang sehingga terus bisa membersamai dan membimbing kula panjenengan sedaya. Juga yang sangat saya muliakan sahibul bait, keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Arifin. Semoga Bustanul Arifin senantiasa dijaga oleh Allah, dijadikan pondok yang berkah, meneruskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Juga yang sangat kami muliakan para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang hadir pada malam hari ini. Juga yang sangat kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah al-khidmah yang hadir pada malam hari ini, dan juga tak lupa teman-teman Ukhsafi Kopler Community rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, khususnya nikmat mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat mahabbah kepada para wali-wali Allah, khususan Sultanul Awliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nikmat mahabbah kepada hadratus Syekh Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi, dan nikmat mahabbah kepada hadratus Syekh Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, sehingga pada malam hari ini kula panjenengan sedaya dikumpulkan dalam sebuah majlis yang insya-Allah penuh dengan cucuran rahmat dan berkah dari Allah. Kita berdoa hadirin hadirat rahimakumullah,
semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga dan semua orang yang kita cintai, tidak lain kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang punya hajat, semoga hajatnya diijabah oleh Allah. Yang rizkinya sempit, semoga diluaskan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh, semoga dipertemukan oleh Allah. Yang sudah dapat jodoh, semoga ditambah oleh Allah. Tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Tambah maneng yuk nopo si panjenengan. Hadirin hadirat rahimakumullah, Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik yang menceritakan bahwa suatu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di pintu masjid bersama beberapa orang sahabat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di dekat pintu masjid dengan beberapa sahabat yang dekat dengan beliau. Tiba-tiba saat itu, hadirin hadirat rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad dawuh beliau berkata, yatalu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Wahai para sahabatku, sebentar lagi kalian akan melihat seorang laki-laki calon penghuni surga. Beberapa detik daripada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang tua dari kalangan Ansor. Orangnya sudah sepuh, baju dan pakaiannya sederhana, dia menenteng dua sandalnya, di wajahnya terdapat bekas air wudhu. Orang ini kemudian masuk ke dalam masjid tanpa dia tahu bahwa Nabi dan para sahabat sedang memperhatikannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, esok harinya ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkumpul dengan beberapa sahabat, untuk kedua kalinya beliau kembali berkata, yatalu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kalian akan melihat seorang laki-laki daripada calon penghuni surga. Beberapa detik kemudian masuk seorang laki-laki yang ternyata adalah laki-laki yang sama dengan laki-laki yang hari sebelumnya. Hadirin, dan ini tidak hanya berlangsung 2 kali, tetapi berlangsung sampai 3 hari. Di hari ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, yatalu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah, dan yang datang adalah orang kemarin. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka kemudian ada seorang sahabat Nabi yang mana beliau ini seorang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As niki penasaran. Nek basa kula panjenengan sakniki kepo. Kepo. Cuma kepone kepo apik, Pak. Nek kula panjenengan kan kepone napa? Gosip artis biasa nih. KDRT nggih. Utawa kepo bal-balan. Niki mboten, keponya kepo bagus. Kepo atau penasaran terhadap seorang ulama yang mana ulama ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kita penasaran terhadap apa yang terjadi pada ulama tersebut, yakni kesehariannya, mungkin kita bisa meniru agar kita mendapatkan hal yang sama, yakni keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini kemudian mengikuti laki-laki Ansor tadi. Ketika selesai sholat jamaah, laki-laki Ansor itu kemudian pulang, berjalan pelan-pelan, diikuti oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sampai kemudian ketika laki-laki Ansor tadi masuk ke dalam rumahnya,
pintu rumahnya kemudian diketuk oleh sahabat Abdullah, diketuk. Kemudian laki-laki Ansor tadi keluar dari rumahnya. Dia mengatakan, ada apa wahai sahabat Rasulullah? Sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian mengatakan, wahai Tuan, mohon maaf, saya ini ada sedikit masalah dengan keluarga saya, sehingga mungkin 1 atau 2 sampai 3 hari ini saya tidak bisa pulang ke rumah. Jika panjenengan mengizinkan, apakah saya diperkenankan untuk menginap di rumah panjenengan 1 atau sampai 3 hari? Kemudian kata sahabat Ansor tadi, oh silakan wahai sahabat Rasulullah, tetapi jenengan lihat rumah saya ini rumah yang kecil, rumah yang biasa dan sederhana. Silahkan panjenengan menginap sampai berapapun hari yang panjenengan mau. Lalu kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Amr bin As ini kemudian menginap di rumah sahabat Ansor tadi. 24 jam niku diperhatikan aktivitasnya. Kalau waktu sholat jamaah, dia pergi ke masjid untuk jamaah bersama baginda Nabi. Dia tidak punya banyak amalan sholat sunnah kecuali mungkin sholat sunnah rawatib atau mungkin sholat duha. Kemudian ketika malam hari diperhatikan, laki-laki Ansor tadi juga bukan merupakan orang yang ahli tahajud sampai satu malam bisa ribuan orang, boten, ribuan rakaat, boten. Ketika malam sahabat Ansor tadi nggak tidur seperti hanya orang pada umumnya. Cuma ketika sebelum azan subuh dia bangun, kemudian mandi, bersuci, paling sholat tahajud 2 rakaat, setelah itu pergi ke Masjid Nabawi untuk berjamaah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari dia juga bekerja seperti orang pada umumnya. Bahkan dilihat oleh sahabat Abdullah bahwa laki-laki Ansor tadi ternyata juga bukan ahli puasa, bukan yang setiap hari poso tok selama 1 tahun kecuali hari-hari yang diharamkan, bukan. Setiap hari dia juga tidak puasa, paling puasanya hanya Senin Kamis saja. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini kemudian heran, orang ini dipuji oleh Rasulullah bahwa dia adalah calon penghuni surga, tetapi kalau saya lihat aktivitasnya seperti hanya orang pada umumnya. Sholat iya, sesuatu yang wajib dilakukan, sesuatu yang sunnah dia lakukan, tetapi tidak berlebihan seperti orang pada umumnya. Dia juga bukan ahli puasa, bukan ahli tahajud. Tetapi kenapa Rasulullah memuji orang ini sampai 3 kali dan beliau mengatakan bahwa orang ini adalah calon penghuni surga? Pasti ada amalan yang dia rahasiakan dari saya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sampai 3 hari kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As tidak mendapatkan jawaban daripada apa yang ia cari. Dia kemudian jujur memberanikan diri kepada sahabat Ansor tadi. Abdullah bin Amr bin As kemudian mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, wahai sahabat Ansor, sesungguhnya aku mohon maaf, aku datang ke sini, aku minta izin nginap di rumah panjenengan bukan karena saya ada masalah dengan keluarga saya, tidak. Hubungan saya dengan keluarga baik-baik saja. Tetapi jujur yang menyebabkan saya minta izin kepada panjenengan untuk tinggal di rumah panjenengan selama 3 hari ini, bahwa beberapa hari yang lalu Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mengatakan sampai 3 hari berturut-turut akan kalian lihat seorang laki-laki daripada calon penghuni surga. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, tiba-tiba panjenengan yang masuk. Dan ini berlangsung sampai 3 hari. Maka saya penasaran, amal apa yang menjadikan panjenengan itu begitu istimewa di mata Allah, istimewa di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Ansor tadi kemudian berpikir, Pak, nggih mboten semerap, wonge rada tuwek nggih, Pak. Kula niki nggih ngeten niki, sampean kan sudah melihat
tinggal di sini 3 hari sampean tidak melihat ada yang betul-betul istimewa dari saya. Kula hanya sholat 5 waktu. Saya melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah pasti saya lakukan, tetapi untuk amalan sunnah saya ini bukan ahli melakukan amalan sunnah. Untuk puasa paling banter nggih kula hanya poso Senin Kemis mawon. Oh mboten sakit, kata Abdullah. Panjenengan pasti punya amalan yang Anda rahasiakan dari saya. Dipikir-pikir malih, tuh kok wahai sahabat Abdullah, coba panjenengan pikir malih, amal apa yang sekiranya membuat panjenengan itu istimewa di mata Allah, istimewa di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipikir-pikir, kemudian sahabat Ansor tadi menemukan, oh mungkin niki yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa sebenarnya wahai sahabat Abdullah bin Amr bin As, kula niki mboten kada amalan istimewa nopo-nopo, kecuali disebutkan oleh riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, sahabat Ansor ini mengatakan, inni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghillan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah. Sesungguhnya kula niki tidak pernah menaruh kebencian dan saya tidak pernah mendengki kepada siapapun daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap menjelang tidur saya selalu berusaha memaafkan semua orang yang pernah berbuat zalim kepada saya. Bahkan saya mendoakan mereka agar mereka senantiasa dosanya diampuni oleh Allah, agar mereka orang-orang yang zalim terhadap saya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, hidup mereka dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, wahai sahabat Ansor, geniki yang membuat panjenengan itu istimewa di mata Allah, panjenengan istimewa di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang kemudian membuat panjenengan dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, inilah kebersihan hati. Betapa kebersihan hati itu adalah sesuatu yang sangat berat. Sampai Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali ini ditanya oleh salah satu muridnya, wahai imam, wahai guru, apa di dunia ini sesuatu yang paling berat menurut engkau wahai guru? Jawaban Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kata beliau, yang paling berat di dunia ini adalah membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran yang menyebabkan hati kita terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan kebersihan hati ini merupakan doa yang selalu dipanjatkan oleh orang-orang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta untuk kebersihan hati ini adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mendokumentasikan munajat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di setiap pagi, di setiap siang, di setiap sepertiga malam. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, wahai Tuhanku, janganlah engkau menghinakanku kelak pada hari kiamat, hari ketika seluruh makhlukmu engkau bangkitkan, yang mana pada hari itu, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tidak memberikan manfaat anak-anak kita dan juga tidak memberikan manfaat harta-harta kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa demikian, hadirin? Karena nanti pada hari kiamat
Semua orang itu hanya akan berpikir untuk keselamatan dirinya sendiri. Nafsi nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari ketika hari kiamat terjadi, kata Allah, maka saat itu seorang anak akan berusaha berlepas diri daripada kedua orang tuanya. Orang tua akan berusaha untuk meninggalkan anaknya. Seorang sahabat akan meninggalkan sahabatnya. Seorang yang ketika di dunia mereka berteman akrab, ketika hari kiamat mereka akan berusaha meninggalkan satu sama lain. Mereka tidak berpikir apapun kecuali keselamatan diri mereka sendiri. Itulah hari kiamat, hadirin. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwa pada hari kiamat orang-orang yang di dunia itu akrab, orang-orang yang di dunia itu bersahabat, meskipun itu antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan sesama saudara, maka ketika hubungan mereka di dunia tidak didasarkan atas keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika tidak didasarkan atas itu, maka kelak pada hari kiamat mereka akan bermusuhan satu sama lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa penting kebersihan hati niki, sehingga kelak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat ada hamba-hamba Allah yang merasa bahwa diri mereka adalah ahli ibadah. Ada sebagian daripada hamba-hamba Allah yang merasa bahwa ketika di dunia mereka ahli salat. Ada hamba-hamba Allah yang merasa bahwa ketika di dunia mereka ahli sedekah, ahli puasa, ahli haji, ahli ibadah-ibadah lainnya. Ketika nanti pada hari akhirat banyak di antara mereka yang bangkrut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena banyaknya penyakit-penyakit hati yang masuk ke dalam hati mereka. Mereka sholat tetapi masih menghibah sesama muslim. Mereka sholat, mereka zakat, tetapi masih ingin dipuji oleh orang lain agar dia dianggap sebagai orang yang dermawan. Mereka menuntut ilmu, membaca hafal Al-Quran, hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya agar mereka dipanggil sebagai seorang qori, agar mereka dipanggil sebagai seorang ulama atau kiai. Sebabnya apa? Sebabnya karena penyakit hati yang ada dalam hati mereka, sehingga ketika nanti pada hari kiamat mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya diri bahwa mereka akan masuk surga, ternyata mereka bangkrut, tidak mendapatkan apapun. Sebabnya apa? Sebabnya karena kotornya hati mereka. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kumpulnya kula panjenengan teng mriki, tujuan kula panjenengan berthariqah, tujuan kita hadir di setiap majelis al-khidmah dimanapun kita berada, itu sebenarnya tujuan apa? Tujuannya adalah umba hati kula panjenengan. Tujuannya adalah usaha kita untuk membersihkan hati kita, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Tujuan kita ikut al-khidmah ini agar kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membersihkan hati, untuk bisa mengikuti ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan umatnya untuk berusaha menghindar daripada penyakit hati. Niki sebenarnya tujuan thariqah, Pak. Ini sebenarnya tujuan kita hadir di majlis al-khidmah seperti yang kita ikuti pada malam hari ini. Dan membersihkan hati itu melalui apa? Melalui keteladanan yang kita ikuti daripada guru kita Hadratus Syekh. Sebagian daripada kita yang hadir datang mriki banyak yang tidak menangi beliau, Pak. Banyak yang tidak bertemu dengan beliau. Tetapi Hadratus Syekh punya orang-orang dekat dari kalangan ulama, dari kalangan habaib, yang menceritakan tentang eloknya akhlak beliau, tentang bersihnya hati beliau.
Bahkan sebagaimana yang kami dengar menjelang Hadratus Syekh Kapendut, beliau pernah berkata, sesungguhnya di hatiku tidak ada kebencian kepada siapapun, dan hatiku dipenuhi cinta kepada siapapun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu guru kita, itu Hadratus Syekh, Pak. Dan cara untuk membersihkan hati kita yang kedua adalah bahwa kula panjenengan niki orang yang lemah, orang yang apes. Kadang kita mendengar ceramah tetapi belum bisa mengamalkan. Kadang kula panjenengan mendengarkan mau'idhah tentang kebersihan hati masih belum bisa mengamalkan. Maka cara yang kedua agar kula panjenengan dianugerahi oleh Allah kebersihan hati adalah dengan mengharap keberkahan daripada wali-wali Allah, dengan mengharap keberkahan daripada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan mengharapkan barakah daripada guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, dengan mengharapkan doa daripada para ulama, para kiai yang setiap doa di Majlis Al-Khidmah pasti di antara salah satu bagian doanya adalah minta agar hati kita dibersihkan oleh Allah, minta agar hati kita dihindarkan daripada penyakit hati. Dengan demikian kula panjenengan berharap hadirin hadirat rahimakumullah, semoga hadirnya kula panjenengan di Majlis Al-Khidmah, keikut sertaan kula panjenengan di bawah naungan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, baik sebagai muridin, mu'taqidin atau muhibbin, semoga itu semua menjadi sebab sarana Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kula panjenengan dengan keberkahan daripada wali-wali Allah. Semoga kula panjenengan dijaga oleh Allah daripada penyakit hati, yang mana penyakit hati ini ketika tidak hilang dari diri kita akan bisa menyebabkan kula panjenengan nanti bangkrut pada hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga hati keluarga kita, menjaga hati semua orang yang kita cintai, dan menjaga hati seluruh jamaah Al-Khidmah agar hatinya dibersihkan oleh Allah, diberikan hati yang putih seperti para wali-wali Allah, diberikan hati yang putih seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kula panjenengan hamba-hamba yang istiqamah, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, istiqamah dalam cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap nanti pada hari kiamat kula panjenengan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dengan guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Amin amin Allahumma amin. Cekap semanten napa ingkang saged kawula aturaken, ihdinas siratal mustaqim, waffaqanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.